tema diskusi ombak pada edisi perdana pada malam hari ini, yaitu belajar hermeneutik interkultural. Nah, sebelum kita ke materinya, saya akan memperkenalkan dulu nih pembicara atau pemantik kita pada malam hari ini. Jadi, diskusi kita pada malam hari ini akan ditempah ya. Kita akan ditempah otak-otak biblika kita dari Pak Igede Supratnyana. Jadi Pak Igede Suprayana ini lahir di Tindaki, Sulawesi Tengah, 8 Februari 1985. Ini dari suami dari Ibu Reni dan ayah dari Nilu Vivekani. Ya Pak Gede, ini pengenalan keluarganya. Dan untuk latar belakang pendidikan, sarjana dan juga magister dari Fakultas Teologi Universitas Kristen Indonesia Tomohon, dan untuk studi doktoralnya ditamatkan di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Nah, saat ini beliau sedang melayani di gereja sebagai pendeta di Gereja Kristen Sulawesi Tengah, dan juga ditugaskan sebagai dosen di STT, GKST Tentena sejak tahun 2014 sampai sekarang. Nah, berbagai publikasi sudah dipublikasikan dari beliau. Dari tahun 2014 sampai tahun 2016 sudah banyak publikasi yang telah dipublikasikan dalam bentuk tulisan-tulisan. Nanti kita akan lebih dalam lagi, jadi saya mau membaca tulisannya, tapi lebih bagus lagi kita langsung ke materinya ya, agar supaya lebih mengenal lebih dekat dari Pak Igede Supratnyana. Pak Gede, dipersilakan dengan tema kita pada malam hari ini, belajar hermeneutik interkultural. Baik, terima kasih Kak Lydia. Ya, sama-sama. Semoga suara saya terdengar jelas untuk semua. Iya, terdengar jelas. Ya. Baik, ya, Yan bilang begitu memang resiko kalau jadi misionaris, jadi tempat tinggal itu daerah yang agak-agak sulit sinyal biasanya. Seperti itu. Oke, baik, bisakah presentasikan slide saya? Sambil menunggu Yan, sebenarnya apa ya, saya mau cerita sedikit lah tentang pengalaman studi biblika begitu. Saya studi baik S1, S2, dan S3 menekuni bidang studi biblika. Jadi S1 itu dengan idealisme bahwa kritik historis itu menjadi sesuatu yang penting begitu, maka ya saya menulis skripsi tentang kritik historis, lalu intensinya ada pada penulis teks. Lalu begitu masuk studi S2, kayaknya mesti gantilah metode begitu, lalu ambil metode retorika, dan setelah itu ke jemaat. Jadi ada satu pengalaman yang menarik di jemaat sebelum saya tahu apa itu hermeneutik interkultural gitu. Jadi saya mimpin satu jemaat yang sebagian 99% itu orang Poso, orang berbahasa Poso gitu, orang Poso berbahasa Poso atau Pamona, begitu namanya di wilayah ini. Satu kali kami studi banding begitu ya, ini bapak-bapak itu, jadi pria kaum bapak studi banding ke salah satu jemaat daerah transmigrasi, jemaat berlatar belakang Bali, dan saya mimpin ibadah ibadahnya waktu itu ada satu ibadah di sawah begitu, dan teks yang dibaca itu adalah perumpamaan tentang talenta. Yang menarik ketika mereka mencoba memahami teks Alkitab begitu, pemaknaannya berbeda. Yang Bali mengatakan bahwa yang 2 jadi 4, yang 5 jadi 10 itu karena emang dia bekerja gitu. Jadi dia kerja tanpa bantuan siapapun begitu, dia berjuang untuk mengusahakan talenta itu sehingga berlipat seperti itu. Nah, kelompok bapak-bapak yang dari Poso ini bilang justru itu terjadi karena dibantu oleh saudara-saudaranya. Begitu. Jadi dia bisa mengembangkan talenta itu kemungkinan
karena dia dibantu oleh keluarganya gitu, saudara-saudaranya. Nah, ya waktu itu saya berpikir bahwa mengapa mereka bisa memiliki pemahaman yang berbeda begitu warga gereja. Ada semacam ketertarikan juga begitu, sebab teks yang sama dibaca oleh kelompok yang berbeda itu menghasilkan pemaknaan yang berbeda pula begitu. Nah, itu yang akhirnya kemudian sekolah dan lanjut studi, dan saya menemukan ya, belajar kemudian begitu, ternyata nama dari model itu adalah interkultural gitu. Dan saya menulis disertasi tentang topik ini juga begitu. Lalu memilih sebentar beri contoh tentang perumpamaan orang Samaria yang murah hati gitu. Saya mau memulai dulu dengan skop yang lebih besar begitu tentang hermeneutik interkultural sebelum nanti tiba kepada bentuk aplikasinya. Saya berharap waktu saya akan cukup untuk menjelaskan ini. Baik, silakan slide-nya. Oke, saya mau masuk dari sini, ini isu yang sebenarnya tidak asing ya begitu tentang globalisasi, sebab kemunculan perspektif interkultural itu tampaknya memang dimulai dari sini. Coba kita lihat dulu. Oke, next. Nah, ya dunia bergeser dari bipolar, jadi dulu ada Rusia maupun Amerika Serikat, begitu dua persaingan itu, tapi kemudian akhir-akhir ini ya dunia bergeser begitu dari dua kutub itu menjadi ke banyak kutub sekali begitu, sehingga perkembangan informasi dan segala macamnya itu tersebar ke banyak arah begitu, dari tempat kita begitu kita bisa memakai. Oke, berikutnya. Oke, nah sambil menunggu siapa. Baik, yang berikutnya itu ekspansi kapitalisme. Jadi walaupun dunia sudah menjadi sangat multipolar itu, tapi kapitalisme menjadi satu-satunya sistem ekonomi yang kemudian merangsek gitu ya, jadi masuk sampai kepada situasi jauh sekalipun dari tempat asalnya begitu. Jadi orang dari mana begitu bisa bikin jadi bayangkan begitu, orang dari Brasil bisa bikin kebun begitu di Sulawesi Tengah kan gitu kira-kira. Jadi ekspansif sekali, dan itu yang menjadi tantangan kita sekarang ini. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, ini yang tampaknya mempercepat proses itu. Jadi perkembangan teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi mempercepat arus itu. Jadi perjuangan upaya untuk informasi itu tersebar seperti yang saya katakan tadi itu jauh betul-betul, karena begitu mudah kita mendapatkan sekarang berbagai macam informasi. Nah, akibatnya muncul apa yang disebut dengan hyperculture, budaya pop gitu ya. Jadi budaya pop itu yang mungkin semua orang sekarang kalau ke kampus begitu sebagai suatu hal yang biasa begitu, menunjukkan bahwa sebenarnya ada proses penyeragaman gitu. Jadi penyeragaman budaya gitu. Nah, tampaknya kita diarahkan untuk ke situ gitu ya. Jadi apa yang tren, apa yang date itu dianggap sebagai mencerminkan gue gitu loh gitu kan. Dan karena itu itu mengikuti tren yang sedang terjadi, dan itu tampaknya menyeragamkan kita gitu. Nah, apa yang menjadi akibat dari globalisasi ini begitu? Yang pertama itu bahwa konteks kita kemudian terdekonstruksi gitu ya. Yang pertama itu adalah penyempitan ruang gitu ya. Jadi ruang menyempit dan batas makin kabur. Ini menjadi tanda bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini menjadi tanda bahwa teritori itu bukan lagi sesuatu yang menghalangi kita untuk bisa bersama-sama gitu. Tidak pernah ada orang menyangka bahwa pandemi akan membuat kita secepat ini beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan
itu membuat wilayah kita kemudian terasa hanya sebatas layar kita ini kan begitu. Nah, yang kedua itu hyperdiferensiasi. Jadi, orang yang berada pada kultur global itu kemudian menunjukkan bahwa dia tidak hanya memiliki satu identitas saja gitu. Jadi dia seperti misalnya dalam pengalaman saya begitu, memang nama saya orang Bali begitu, nama saya nama Bali, tetapi dalam konteks ini kemudian saya mungkin bisa disebut sebagai orang Poso juga begitu, karena memahami budaya Poso, atau tempat ada di Tomohon juga berarti ya juga oleh cara berpikir Minahasa gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap orang di masa sekarang ini begitu tampaknya tidak memiliki identitas tunggal. Dia kejamakan identitas itu menjadi keniscayaan. Nah, karena identitas jamak itu maka muncul hibridisasi. Jadi proses menghibrida gitu ya. Jadi saya ingat waktu masih anak-anak begitu, ayah saya tanam kelapa hibrida begitu, dari situ saya tahu istilah itu. Kemudian gitu dia membuat tidak ada yang murni gitu ya. Jadi dalam globalisasi tidak ada sama sekali budaya yang murni. Dia sudah bersentuhan, bercampur begitu dengan budaya lain. Nah, kalau kita lihat selanjutnya begitu, saya tidak melihat slide. Oke, di slide selanjutnya itu boleh. Apakah slide saya kelihatan? Apakah slide saya kelihatan, saudara? Halo Yan, bisa tolong slide-nya? Kelihatan ya? Saya tidak lihat juga. Enggak. Enggak kelihatan, Kak. Kayaknya harus dipilih dulu yang kasihkan ya. Jadi ini, jadi besar. Coba saya aja ya. Coba saya tes saya aja ya. Oh iya, bisa Kak, bisa. Oke. Oke, apakah sekarang udah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah Kak, udah kelihatan. Sudah. Oke, baik. Ya, kita sudah di sini tadi, jadi deteritorialisasi, hiperdiferensiasi, dan hibridisasi. Nah, jadi kalau kita lihat model ini begitu, jadi ada dua budaya gitu ya. Maka interkulturalitas itu ada di antara itu gitu ya, yang sedikit itu ya, di tengah itu gitu. Jadi interkulturalitas itu berarti mengandaikan bahwa ada dua budaya atau lebih begitu, dan ada dulu waktu masih kalau kita sekolah dulu ada istilah diagram Venn gitu ya, di daerah arsiran itu, disitulah interkulturalitas berada gitu. Jadi dari satu budaya ke budaya yang lain begitu, orang bisa melintasi budayanya, tapi juga bukan hanya sekedar itu, melampaui juga gitu. Jadi dia dalam pengalaman hidupnya begitu, dia tidak tinggal dalam budaya sendiri, tapi perjumpaannya dengan yang lain itu kemudian menimbulkan apa yang disebut sebagai interkulturalitas. Nah, kesadaran ini penting begitu ya, kesadaran interkulturalitas ini penting sebab dia bukan terletak di antara budaya-budaya itu begitu, melainkan dia sebagai budaya di antara. Karena itu kan dia sejalan dengan konsep hibridisasi itu, bahwa ketika orang bertemu dengan budaya lain, maka dia memahami dirinya kemudian jadi baru begitu ketika ada kontak dengan budaya lain. Yang berikutnya, interkulturalitas kemudian mengandaikan bahwa dia menjalankan fungsi sebagai mediator. Jadi mediator antara budaya yang kemudian ada satu budaya lain, kemudian perjumpaan interkultural itu mengandaikan bahwa ada mediator di situ, dan sehingga orang bisa mengerti satu dengan yang lain. Lalu yang berikutnya, ada ruang bebas. Jadi dia menjadi ruang bebas untuk berjumpa tanpa mereduksi satu dengan yang lain. Nah, dengan demikian maka katakanlah dua budaya itu atau tiga begitu dilihat sebagai sesuatu yang setara gitu, tidak ada upaya untuk mengkooptasi yang lain. Yang keempat,
interkulturalitas kemudian bermakna sebagai kesadaran terhadap kepelbagaian budaya dalam komunikasi. Yang terakhir, kesadaran ini adalah keinginan untuk berkomunikasi secara efektif. Tidak ada dalam perjalanan hidup kita begitu, ketika kita berjumpa dengan berbagai macam orang dan kita keinginan kita untuk membuka ruang-ruang percakapan itulah membuat kita mengerti bahwa ada aspek-aspek interkulturalitas sehingga kita mau berelasi dengan orang lain. Nah, bagi teologi interkulturalitas juga mendesak gitu ya, sebab tampaknya sekarang ini relasi gereja-gereja di aras global itu tidak bergerak satu arah. Jadi dulu memang Eropa Barat begitu menjadi penentu kategori teologis, tetapi dalam perkembangan selanjutnya begitu dari kita sendiri pun, misalnya di tempat kita di mana kita berada bisa menjadi penentu kategori-kategori teologis. Indonesia misalnya, atau tempat di mana kita berada misalnya, itu bisa menentukan di kancah global seperti sekarang ini. Nah, yang kedua, kritik postkolonial. Saya kira pemahaman teologi yang kita warisi dari Barat misalnya seperti itu, dalam pendekatan postkolonial itu menjadi semacam imperium ya, begitu yang menusuk jantung dunia teologi misi. Jadi kritik postkolonial itu melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Barat terhadap Timur, kalau menggunakan dua dikotomi itu gitu ya, dan yang Timur kita di sini di Indonesia gitu ya, di Jawa, di Poso, di Minahasa, di Sumba, di mana itu sebagai wilayah kafir dan karena itu perlu ditaklukkan seperti yang memunculkan kemudian kritik postkolonial. Saya menemukan bentuk-bentuk kekristenan non Eropa. Kenapa itu? Karena saya datang ke Jogja begitu misalnya, kalau untuk di gereja Sawo Kembar depan itu, kalau saya masuk kelas itu, kelas maksudnya gitu ya, saya tidak mengerti sama sekali bahasa Jawa yang tingkat dewa itu kan gitu. Ya kalau misalnya saya pergi juga ke Poso, saya juga memahami menemukan hal yang berbeda begitu. Nah, jadi kepelbagaian budaya dan juga agama, konteks itu pada tingkat akar rumput pada warga jemaat membuat kekristenan itu tidak lagi seperti kita warisi dulu dari penginjil Barat begitu. Ada semacam patahan di situ menjadi mengidentitas sebagai orang Kristen di tempat di mana kita berada. Nah, karena demikian maka semua dapat saling belajar. Apa dampaknya bagi hermeneutik kalau demikian situasi sekarang ini? Bahwa proses interaksi timbal balik itu antar dua kebudayaan gitu misalnya, atau antar konteks dengan teks seperti itu, yang kemudian dibawa pada ranah refleksi teologis. Jadi kekristenan kemudian berupaya untuk bagaimana Injil itu dapat dipahami dengan berbagai macam budaya. Jadi, sekalipun yang global itu merangsek masuk ke wilayah-wilayah kita begitu misalnya, sampai kepada dapur maupun kamar mandi kita seperti itu, tetapi yang lokal itu berupaya untuk, kalau menggunakan istilah dikotomi global lokal ya begitu, berupaya untuk terus menerjemahkan apa yang mesti kita pahami kalau situasinya seperti ini. Itu berarti bahwa pesan-pesan Injil juga berupaya untuk diterjemahkan ke dalam berbagai budaya. Nah, ketika itu diterjemahkan, ketika Injil itu coba dipahami oleh berbagai macam warga, latar belakang warga gereja, maka ada pergeseran maupun pengayaan. Interaksi yang intens antara teks dan konteks itu menghasilkan makin diperluas makna. Injil itu kemudian mendapatkan bentuk-bentuk baru begitu, karena tempat di mana dia tumbuh itu berbeda-beda seperti itu. Yang ketiga, ini dalam konteks kaitan dengan saya menulis tentang sinkretisme juga begitu, bahwa sebenarnya dalam konteks itu bukan kekristenan yang menemukan budaya. Jadi bukan kekristenan yang mengalami pembelokan sebenarnya.
tapi budaya itu yang mengalami pembelokan. Jadi budaya itu yang menyesuaikan dengan kekristenan, sehingga di Jawa misalnya kita menemukan kekristenan dengan rasa Jawa, di Poso kita menemukan itu, di Toraja, di Minahasa, dimanapun. Jadi karena itu kemudian diskursus misalnya ini tentang sinkretisme misalnya seperti itu bukan dipahami sebagai sesuatu yang negatif begitu, tetapi dipahami sebagai upaya untuk melihat bahwa perjumpaan antara teks dan konteks itu membuat identitas kekristenan kita menjadi sangat beragam. Nah, saat kita membaca kitab suci, gitu, maka pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana pesan Allah dari kitab suci itu bermakna dalam pengalaman dan pergumulan hidup kita kini dan di sini. Setiap orang warga gereja yang membaca kitab suci akan mencoba untuk apa maksudnya firman ini bagi saya, bagi pergumulan, bagi harapan, bagi keprihatinan saya sekarang ini di mana berada begitu. Dalam perspektif hermeneutik begitu kan kita belajar tentang berbagai macam metode, misalnya kritik historis, intensinya ada pada penulis begitu, jadi mengetahui latar belakang penulis, mengalami kembali situasi ketika Paulus menulis teksnya gitu misalnya, atau pada teks gitu melalui pendekatan naratif, retorika begitu, maupun pada pembaca, misalnya pendekatan reader response, semuanya kembali pada makna. Jadi jalan apapun yang ditempuh tidak akan ada gunanya begitu kalau dia tidak memunculkan makna. Jadi penibaan pembacaan teks kepada makna itu menjadi tujuan dari sebuah proses hermeneutik, sebab dengan demikian maka teks berguna gitu. Teks di masa lampau itu berguna bagi kita di masa kini. Nah, karena itu kemudian hermeneutik interkultural menjadi sebuah pilihan gitu ketika berbagai macam identitas yang jamak, budaya yang jamak itu kemudian berjumpa satu dengan yang lain. Warga gereja kita dengan berbagai latar belakang boleh berjumpa satu dengan yang lain. Dan memang seringkali dalam pengalaman saya sebagai pendeta di jemaat begitu, seringkali makna itu dikooptasi hanya oleh pendeta. Ini seperti kembali ke abad pertengahan ketika hanya kaum klerus yang boleh membaca Alkitab dan memaknai kitab suci, sementara warga gereja itu menjadi orang yang datang, duduk, dengar, diam, dan derma seperti itu. Mereka menerima begitu saja gitu, padahal mereka juga punya penghayatan terhadap kitab suci. Karena itu saat kita melakukan hermeneutik interkultural itu berarti bahwa kita sedang berkomunikasi. Nah, di sini yang pertama itu relasi antara pembicara dan pendengar. Satu budaya dan budaya lain berjumpa begitu, maka yang satu bisa menjadi pembicara, yang lain menjadi pendengar, dan demikian sebaliknya. Lalu ada konteks di situ, siapa yang berbicara, siapa yang mendengar, ada konteks yang melatar belakangi mereka. Tapi juga ada pesan yang mau disampaikan ketika saya mau berbicara kepada orang lain atau orang lain mau berbicara kepada saya tentang pesan kitab suci itu, seperti itu. Yang berikutnya, konteks budaya pembicara pendengar menjadi perhatian. Jadi karena pembicaraan pendengar memiliki budaya, latar belakangnya, pandangan dunianya seperti itu, maka itu mesti jadi perhatian penting ketika mereka membaca kitab suci. Sebab pemahaman itu bisa masuk ke dalam teks untuk mencoba pembaca atau warga gereja kita, katakanlah yang tidak belajar teologi seperti mahasiswa teologi atau pendeta, bisa menemukan makna seperti itu. Nah, pesan dalam komunikasi interkultural itu diletakkan dalam 3 dimensi kultural. Jadi ketika bicara pesan, maka dalam konsep ide gagasan kebudayaan begitu, bagaimana pesan itu bisa dipahami seperti itu. Gagasan-gagasannya bisa muncul dalam kehidupan sehari-hari warga gereja. Bagaimana dia diwujudkan dan bagaimana bentuk-bentuk perwujudan itu. Nah, hermeneutik interkultural
memiliki epistemologi seperti ini. Jadi yang pertama itu makna. Jadi makna itu terletak pada penilaian sosial yang diberikan oleh mereka yang berinteraksi. Jadi makna terletak pada pembaca, jelas. Kalau demikian. Jadi intensi ada pada pembaca, tetapi ada kata interaksi di situ, itu berarti bahwa makna itu terkonfirmasi gitu. Jadi kalau misalnya kelemahan dari reader response misalnya adalah ketika makna teks itu menjadi sangat relatif begitu, bergantung pada siapa yang membaca. Dalam pendekatan interkultural, makna terkonfirmasi. Ketika saya membaca teks mendapatkan makna dan orang lain membaca teks mendapatkan makna, interaksi antar pemaknaan itu menghasilkan konfirmasi, dan kemudian kebenaran bukan untuk klaim bahwa saya yang paling benar atau pendapat pendeta yang belajar teologi itu menjadi paling benar seperti itu. Tapi kebenaran itu diletakkan dalam narasi-narasi komunitas yang hidup. Jadi warga gereja, jadi pendeta, katakanlah teolog gitu bersama warga gereja, bersama-sama berupaya untuk menemukan kebenaran ketika mereka membaca kitab suci berdasarkan makna-makna yang muncul dari kitab suci itu. Nah, saat perjumpaan itu terjadi, seperti itu, saat percakapan tentang teks itu terjadi, maka keseimbangan, perbedaan, kesamaan itu coba diupayakan. Bukan untuk homogenisasi supaya terjadi kesamaan begitu, tapi kalau kemudian kita berbeda begitu, bagaimana kita belajar untuk menerima perbedaan, seperti cerita saya di awal tadi begitu. Ketika satu kelompok mengatakan dia berhasil karena kerja kerasnya, sementara yang lain berhasil karena dibantu juga oleh sesamanya begitu. Perbedaan itu bukan untuk menjadi sesuatu yang diperdebatkan, dipertentangkan, tapi justru menjadi kekayaan dalam rangka kita memahami kitab suci seperti itu. Bukankah kitab suci juga ketika kita membaca hari ini dan kita membaca lagi tahun depan pada orang yang sama, begitu bisa menghasilkan makna yang berbeda? Itu berarti bahwa teks berbicara kepada kita, interaksi kita dengan teks membuat kita menemukan makna pesan baru dalam hidup kita. Lalu dalam proses interkultural juga, begitu metode interkultural, masing-masing pihak berperan sebagai agensi yang mendiskusikan. Jadi subjektivitas masing-masing terletak dalam kesaling bergantungan itu, intersubjektivitas. Jadi sharing makna itu membuat kita, siapapun dia, bisa menyumbang bagi proses percakapan itu. Nah, aplikasi praktis ini yang saya coba kerjakan dalam disertasi saya seperti itu. Jadi saya mengumpul warga gereja begitu yang berlatar belakang Poso dan latar belakang Bali seperti itu. Saya menggunakan dua budaya itu. Yang Bali ini transmigrasi di Sulawesi Tengah, yang Poso itu memang orang Poso seperti itu, orang Pamona. Nah, jadi pembaca dengan pembaca biasa gitu ya, tidak ada teolog, tidak ada pendeta di situ, warga jemaat membaca cerita Alkitab yang sama. Beberapa kali saya memilih teks-teks yang berbeda begitu, dan saya selalu senang sekali karena hasilnya membuat keterkejutan ketika membaca bersama-sama. Lalu masuk dalam percakapan satu dengan yang lain tentang Alkitab yang dibaca, lalu lihat apa yang terjadi, kira-kira begitu. Saya ingat waktu menulis disertasi itu, ketika memperjumpakan warga jemaat seperti itu, ada dua fase, nanti sebentar saya jelaskan. Saya melakukan transkripsi untuk 600 jam, kira-kira hampir 600 jam percakapan. Itu beratus-ratus lembar, dan karena kenapa ya, warga gereja itu kemudian saya melihat bahwa walaupun mereka tidak belajar teologi, tapi mereka memiliki perspektif terhadap teks. Ada seorang warga jemaat tidak sekolah sama sekali begitu, tidak tahu membaca, tapi teks itu diperdengarkan padanya dan dia mulai berbicara. Seorang nenek umur 65-67 tahun, dia berbicara tentang teks itu, dan kami semua bilang, ya, dia memiliki pemahaman ternyata sekalipun dia tidak sekolah gitu ya. Jadi kemudian berprinsip bahwa sekalipun dia dianggap mungkin terpinggirkan seperti itu,
sekalipun dia dianggap dalam masyarakat kita misalnya tidak memiliki pengaruh apa-apa, tapi teks bisa berbicara kepadanya. Dia bisa memahami teks seperti itu. Nah, fase pertama itu masing-masing kelompok itu membaca teks dalam komunitasnya. Jadi di situ penting informasi biografisnya, begitu latar belakang, lalu informasi sosiokulturalnya, melihat dari mana mereka. Walaupun misalnya dia orang Poso begitu, tapi Poso itu sendiri juga tidak tunggal. Jadi dia jamak dengan berbagai macam latar belakang, dan itu penting untuk diberitahukan sehingga ketika dia memaknai teks, kita bisa melihat apakah ada pengaruh dari latar teks. Nah, berikutnya proses kelompok. Jadi di fase pertama ini proses kelompok, liturgi itu bagaimana mereka ketika diajak mulai berdoa begitu, bagaimana mereka, ada yang mulai dengan bernyanyi, ada yang langsung dengan berdoa begitu, ada yang doanya dengan berbagai macam pengungkapan yang ilahi, dan lalu ada objek-objek simbolis, bagaimana proses penyampaian informasi, bagaimana tanggung jawab dan peran itu dibagi, bagaimana rasa saling percaya itu ditumbuhkan satu dengan yang lain, sekalipun misalnya satu jemaat itu mereka tahu, misalnya bahasa kita tahu kartunya begitu, tapi bagaimana kita saling percaya. Sebab dengan demikian kita bisa saling belajar, saling memperkaya, dan ketika menghadapi kesulitan saat membaca teks, orang bisa saling belajar, mengkonfirmasi, kira-kira begini, kira-kira seperti itu. Nah, lalu yang keempat pada fase pertama ini proses interpretasi. Jadi muatan-muatan teologis apa yang muncul ketika mereka membaca teks. Jadi gambaran tentang persekutuan, gambaran tentang Allah yang seperti apa gitu. Lalu muatan hermeneutisnya seperti apa ketika membaca teks, gimana mereka menemukan konfrontasi dalam teks, konflik atau perubahan atau pilihan dalam teks. Lalu melihat bagaimana proses percakapan itu berkembang di antara mereka. Seperti itu. Itu fase yang pertama. Jadi di masing-masing kelompok gitu membaca teks itu dalam bahasa mereka. Orang Bali membaca cakapan suci bahasa Alkitab dalam bahasa Bali, dan orang Poso membaca Suramagali Alkitab dalam bahasa Poso. Nah, lalu ketika mereka masing-masing memiliki pemaknaannya gitu, lalu diperjumpakan. Perjumpaan itu terjadi fase kedua. Nah, jadi mereka sharing. Jadi kami membaca memahami teks itu seperti ini, bla bla segala macam. Saya akan menjelaskan sebentar contohnya gitu. Jadi lihat apa faktor-faktor yang berperan di situ. Basis kulturalnya apa gitu. Masuk sampai sejauh mana latar belakang kultural itu, basis kulturalnya itu masuk ke dalam pemahamannya terhadap teks. Lalu taksonomi pemahaman itu terletak pada bagian-bagian mana? Apakah ini bicara tentang Allah? Apakah ini bicara tentang gereja? Apakah ini bicara tentang relasi masyarakat dalam budayanya? Dan apakah ini berbicara juga relasi laki-laki perempuan? Seperti itu. Yang berikutnya, bagaimana saat mereka bercakap, saat mereka berdiskusi, warga gereja ini, saat mereka berdiskusi, bagaimana pola-pola respon? Jadi bagaimana persepsi yang satu terhadap yang lain? Bagaimana mereka membuat kesepakatan. Oh, kira-kira begini maksudnya. Oke, saya setuju. Oke, kayaknya enggak begitu. Itu bisa berlangsung dalam berapa waktu lamanya. Lalu, apakah ada perluasan wawasan? Jadi ketika membaca, oh kami tidak temukan itu. Ternyata kami mendengar saudara-saudara menemukan pemaknaan seperti itu. Nah, dari perluasan wawasan itu kemudian orang menemukan tilikan-tilikan baru terhadap teks yang sama yang mereka baca. Teks yang sama yang mereka baca, kemudian ketika mereka sharing dengan yang lain, mereka menemukan hal-hal baru. Yang ketiga, nah di sini bagaimana proses kemudian jadi coba diajak mereka untuk bertukar tempat gitu. Jadi kalau seandainya saya orang Bali ini membaca sebagai apa yang saya temukan terhadap teks seperti itu. Nah, itu dua fase dalam hermeneutik interkultural. Nah, saya ngambil contoh perumpamaan orang Samaria yang murah hati ini yang saya lakukan. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Nah, saya langsung ke pemaknaan oleh warga gereja. Ini murni dari warga gereja. Seperti itu. Jadi terjemahan Alkitab itu baik Suramagali
Alkitab dalam bahasa Poso dan Cakapan Suci Alkitab dalam bahasa Bali telah membentuk pemahaman gereja terhadap teks. Jadi sistem makna yang terdapat dalam pengistilahan di masing-masing kitab suci terjemahan itu mempengaruhi pandangan mereka terhadap karakter dalam teks. Jadi kita tahu bersama kisah orang Samaria yang murah hati itu, ada seorang guru yang bertanya kepada Yesus tentang hidup yang kekal, lalu Yesus memberi penjelasan tentang kasihan dan segala macamnya gitu. Lalu kita bertanya, siapakah sesamaku? Lalu Yesus menceritakan tentang orang Samaria yang murah hati. Nah, terjemahan itu menolong mereka untuk berbicara tentang Allah dan Kristus. Gitu. Jadi sangat kuat dipengaruhi oleh budaya mereka. Orang Poso itu ketika membaca kitab suci itu sangat dipengaruhi oleh budaya Poso, dan orang Bali ini dipengaruhi oleh Hinduisme justru. Jadi saat mereka mencoba memaknai teks itu, latar-latar itu mempengaruhi. Saya akan tunjukkan begini. Misalnya pandangan tentang kehidupan sudah kematian. Begitu. Jadi ketika mereka membaca gitu ya, kehidupan kekal dalam teks itu, misalnya apa yang harus berbuat supaya aku mendapatkan hidup yang kekal, pertanyaan itu, lalu mereka mencoba memahami makna kalimat itu, pertanyaan itu dalam konteks mereka, lalu konsep Poso tentang Tanoana, roh orang mati, orang Poso percaya bahwa kalau orang itu mati, rohnya nggak mati, begitu, dan roh itulah yang kemudian bisa berjumpa dengan manusia. Pada orang Poso seperti itu. Lalu pada orang Bali justru penghayatan terhadap moksa itu, jadi keselamatan bahwa ketika orang mati dia kembali kepada penciptanya, kuat ada pada orang Bali. Ketika mereka baca teks, masing-masing membawa latar itu. Kalau misalnya orang Bali itu misalnya memaham bahwa kalau orang mati ya mati gitu, selesai dia. Tapi orang Poso ketika seseorang itu mati, roh orang mati itu, Tanoana itu melayang-layang begitu masuk ke dunia. Analogi itu dipakai. Itu analogi di Hinduisme itu, seperti air setitik kembali ke lautan yang luas. Nah, kemudian walaupun mereka berbicara tentang kehidupan sudah kematian begitu, saat membaca teks mereka juga menemukan bahwa ada prinsip etis, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama itu. Ini mungkin banyak juga dijumpai pada pemaknaan terhadap orang Samaria yang murah hati, tapi ketika mereka membaca teks itu dalam konteks mereka yang sempat mengalami konflik Poso itu misalnya, bagaimana masyarakat terpolarisasi, terpecah karena konflik begitu, mereka saling menceritakan bagaimana pengalaman situasi konflik. Nah, seperti ini. Jadi konflik Poso itu kan stigma dan blokade sosial itu kan kuat sekali begitu. Jadi katakanlah di sini ada walaupun di latar belakang oleh aspek politik, tapi kemudian dia melebar dalam narasi besarnya itu adalah perang agama itu kan di Islam Kristen seperti itu. Akhirnya terjadi stigmatisasi antara Kristen dan Islam, yang Islam menstigma Kristen, sebaliknya seperti itu, ada blokade sosial. Tapi lalu kenapa begitu? Karena narasi besar yang diangkat pada waktu itu adalah itu perang agama, karena itu kalau saya menolong seorang saya Kristen menolong seorang Muslim itu disebut sebagai pengkhianat gitu kan. Tapi warga gereja ini mengatakan bahwa tidak begitu yang kami alami di desa-desa kami. Ada pengalaman seperti ini mereka bercakap. Jadi yang satu bisa menginformasikan ke yang lain, malam ini atau besok malam itu kamu mau diserang. Jadi siap-siap ya. Seperti itu yang Muslim mengatakan begitu, yang Kristen. Berikutnya juga begitu. Jadi ada informasi kamu mau diserang besok. Gitu. Jadi bersiap-siap gitu. Sehingga korban jiwa itu sangat diminimalisir oleh karena di antara warga gereja, antara warga masyarakat ini
melihat bahwa ada prinsip yang mesti mereka junjung gitu. Dan yang satu membantu yang lain, misalnya ada satu wilayah yang saya yang bersama dengan warga gereja itu yang membaca Alkitab bersama yang mayoritas Kristen begitu, menemukan bahwa kami melakukan membantu menolong mereka menyelamatkan teman-teman kami yang Muslim ketika masuk wilayah Muslim yang mayoritas begitu, mereka juga membantu kami seperti itu. Jadi stigmatisasi dan blokade narasi besar itu di akar rumput itu di warga gereja itu menemukan belokan-belokan dan mereka mencoba memahami panggilan Kristiani dengan cara seperti itu. Nah, bagaimana dari situ kemudian bagaimana kita bisa melihat? Kita melihat bahwa ada warisan memang saya melihat juga bahwa konflik itu terjadi juga karena warisan kristologi triumfalistik, warisan kolonial. Jadi konsep Kristus Victor itu bahwa Yesus sebagai pemenang itu menampilkan kekristenan yang sangat superior terhadap agama lain seperti itu. Mestinya menurut warga gereja tidak begitu. Dulu sempat ramai itu lagu-lagu maju laskar Kristus dalam suasana perang seperti itu, perang di konflik Poso, tapi mereka mengatakan bahwa mestinya tidak begitu. Mestinya tidak dalam suasana seperti itu kita menghayati Tuhan kita gitu. Mereka mengatakan bahwa ya mestinya dia menjadi guru bukan seperti guru yang bertanya apa yang harus kuperbuat supaya aku mendapat hidup yang kekal, tetapi guru seperti Yesus yang mengajar orang untuk memberi teladan kasih sekalipun yang ditolong itu tidak ditahu siapa mereka gitu. Dari situ memang tidak ditahu siapa orang itu. Lalu memang kalau misalnya kita membaca buku-buku tafsir, berbagai macam tafsir terhadap orang yang dirampok itu kan. Tapi mereka mengatakan gereja kita tidak tahu, tidak jelas identitasnya begitu. Tapi cerita itu menunjukkan bahwa guru mau mengajak kita untuk memberi teladan kasih pada yang lain. Orang Poso punya prinsip saling menghidupi, tu Malinu, saling menopang, tu Siwagi, dan hidup dalam persaudaraan yang kuat. Tiga falsafah ini ketika konflik Poso itu sangat digugat gitu ya, digugat karena toh itu terjadi begitu. Ternyata orang tidak saling menghidupi, ternyata orang tidak saling menopang, ternyata orang tidak hidup dalam persaudaraan yang kuat gitu. Kenapa demikian? Karena masing-masing merasa bahwa yang paling benar gitu, dan ketika perjumpaan terjadi, yang terjadi stigmatisasi seperti itu, bukan belajar saling mendengar. Maka ketika agama kemudian gagal untuk membawa perdamaian di Poso, mereka menemukan nilai-nilai kebudayaan itu menjadi jalan, menjadi ruang bagi perjumpaan satu dengan yang lain. Lalu hidup kekal itu mestinya bukan hanya bicara masa depan gitu, sebab dia mesti diwacanakan dari masa kini. Nah, hidup yang berbelas kasih menjadi panggilan begitu untuk penghargaan. Jadi kalau misalnya sekarang ini saja kita begini, ya bagaimana nanti gitu. Ini kan kritik terhadap teologi pietistik gitu, yang melihat bahwa kehidupan yang sulit sekarang ini akan tergantikan nanti di masa yang akan datang. Mereka menemukan, warga gereja menemukan bahwa mestinya untuk tiba di masa yang akan datang itu kita mesti mulai dari sekarang. Mesti baik dari sekarang, baru kita bisa menapaki masa depan dengan lebih baik. Jadi yang ini yang saya ulang tadi gitu ya, narasi belas kasih di warga gereja, warga masyarakat itu menjadi kontra narasi justru. Bahwa yang terjadi Poso itu konflik agama gitu. Yang orang dengar di mana-mana ketika bilang Poso itu perang Islam Kristen seperti itu. Tapi bersama warga gereja ada satu kali kesempatan di satu wilayah yang bersama warga gereja itu mayoritas Muslim lah itu, dan ketika kami bercakap datang seorang ustadz begitu, kebetulan dia tokoh masyarakat dan dia mau bertemu dengan salah satu partisipan ketika bercakap itu, dan kami bercakap 2 jam dia dulu dan kami bercerita itu ya itu. Jadi memang yang dibawa kemana-mana itu
konflik agama begitu, tapi pengalaman-pengalaman kami dalam konflik itu justru kami mencoba untuk menemukan bahwa bukan begitu itu. Tapi ya jelas bahwa itu tenggelam di balik narasi besar konflik Poso. Oke, saya selesai di sini. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Gede yang telah memberikan materi yang sangat menarik untuk kita diskusikan pada malam hari ini. Kita sekarang dalam sesi diskusi tanya jawab, jadi diberikan waktu untuk 3 penanya. Jadi tadi Matius kayaknya nggak pakai chat ya, Matius, langsung saja. Silakan Matius, pertanyaannya. Ya, terima kasih, Mem. Terima kasih, Pak Gede. Pertanyaannya begini, ketika teks Alkitab dibaca oleh 2 subjek yang berbeda, pastinya akan memperoleh 2 tafsiran yang berbeda. Kalau misalnya orang yang belajar teologi dan orang-orang yang tidak belajar teologi. Kalau orang-orang yang belajar teologi pasti akan memahami teks Alkitab itu dari latar belakang, konteks, kemudian menarik maknanya, kemudian dihubungkan dengan relevansinya di masa kini. Persoalannya muncul ketika teks itu dibaca oleh orang-orang yang bukan dalam arti mendiskriminasikan orang-orang awam yang membaca teks Alkitab, tapi di satu sisi akan melahirkan pemahaman yang hurufiah. Jadi bagaimana menurut Pak Gede menyikapi hal ini? Kemudian pertanyaan kedua itu bagaimana, apakah bisa memandang teks Alkitab itu dengan menggunakan dekonstruksi Derrida, dengan melihat konteks ketika diperhadapkan dengan konteks yang kontemporer di masa kini. Terima kasih Pak Gede. Oke, baik. Tadi pertanyaan dari Matius. Jadi bagaimana menyikapi perbedaan dalam kita membaca Alkitab dari 2 subjek yang berbeda. Misalnya orang yang mempelajari teologi, khususnya biblika misalnya ya, dan juga orang yang tidak tidak belajar mengenai teologi seperti saya gitu. Dia tentunya punya penafsiran yang berbeda. Nah, pertanyaan berikut dari Matius. Apakah bisa menggunakan teori dekonstruksi Derrida untuk membaca Alkitab agar supaya pendekatannya lebih kontemporer? Nah, ini juga ada pertanyaan dari Yan. Yan minta khusus untuk bertanya secara langsung. Terima kasih kepada Yan. Silakan mana ini Bapak Yan ya? Tes, bisa dengar suara saya? Jelas ya? Ya, jelas. Oh ya. Ya. Oke. Jelas. Ya. Terima kasih untuk Kak Gede, materi yang sangat menarik begitu, dan memang lumayan mencerahkan kita semua, terutama orang-orang yang haus begitu dengan pendekatan-pendekatan yang baru. Nah, saya sendiri punya 2 pertanyaan yang terlintas ketika saya mendengar pemaparan dari Kak Gede tadi. Gitu. Yang pertama, ketika misalnya banyak macam pendekatan biblika, kajian biblika yang berkembang dan masih terus berkembang sampai sekarang ini, dan kayaknya kedepannya akan terus berkembang juga, itu di persoalan teologi sebenarnya. Saya kira juga itu yang digumuli oleh Kak Gede, bahwa kadang orang merasa satu pendekatan kajian biblika itu tidak teologis. Dan orang-orang dalam, entah itu dia kajian, orang-orang yang secara khusus menjadi seorang sarjana biblika atau para pembelajar teologi, baik yang secara formal belajar maupun yang tidak, itu punya jagoannya masing-masing gitu kira-kira. Jagoan kajian biblika. Nah, terkait itu memang saya mau bertanya di sini, untuk kajian teologi, dasar teologis dari pendekatan ini, kira-kira dalam proses pembacaan ini,
itu di mana Allah? Nah, memang dari pemaparan tadi kan memang apa namanya kepentingan yang muncul di situ adalah kepentingan dari komunitas ya, sehingga yang diutamakan adalah narasi komunitas itu. Nah, sekarang pertanyaan, lalu Allah ngapain gitu? Nah, di mana posisi Allah dalam proses pembacaan ini? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya lupa tadi. Nah, satu efek yang cukup besar dari pendekatan yang apa namanya ini, katakanlah memberi kesempatan bagi jemaat untuk membaca lalu mengapresiasi hasil bacaan jemaat itu adalah posisi para klerus tadi yang dibilang oleh Kak Gede itu. Nah, kira-kira sampai sejauh mana Kak Gede memperkirakan gitu? Ini kan istilahnya kita menggoncang ya posisi para klerus itu yang menjadi semacam otoritas keilmuan di jemaat itu. Jadi apa-apa semua ditanya ke pendeta, ke orang-orang yang belajar teologi gitu. Nah, sekarang kita memberi ruang ke orang-orang yang tidak belajar teologi. Nah, itu menggoncang satu posisi atau otoritas keilmuan yang ada di jemaat ini. Kira-kira Kak Gede memikirkan efeknya seperti apa itu nanti? Lalu bagaimana nanti menyesuaikan dari efek yang akan muncul itu? Saya dua itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ibu Lydia mungkin hilang signal ini. Oh ya. Enggak, lupa unmute. Tapi masih ada satu pertanyaan lagi Kak Gede. Sabar, tadi kan 2, tapi 2 kali 2, jadi 4 pertanyaan. Saya mau satu penanya lagi. Ini. Boleh saya, Bu Lydia? Saya bisa? Oh ya, nanti ini dari Farli Ronaldo, dari Jordi dulu ya Pak. Ya. Jadi Jordi Ratulo, ini sesi penanya ketiga di sesi pertama. Nanti setelah itu kita akan buka pertanyaan di sesi kedua. Ya, coba Jordi Ratolu. Silakan Jordi pertanyaannya. Ya, baik, terima kasih. Mau bertanya dulu, apa bisa kedengaran suara saya? Iya, silakan Jordi, kedengaran suaranya. Ya, baik, terima kasih. Jadi sebelum masuk dalam pertanyaan, saya mau berbagi dulu karena ini tentang budaya juga. Ada satu keyakinan dalam kebudayaan orang Saluan tentang orang-orang yang sudah meninggal, bahwa pada saat ketika selesai 3 malam orang tersebut meninggal, itu diyakini arwah dari atau roh dari orang yang meninggal itu ada masih ada dalam rumah. Kemudian setelah 7 malam dia sudah ada di halaman rumah. Kemudian setelah 40 malam dia sudah ada di tinggal dapat melihat asap dari rumah itu sendiri. Nah, berkaitan dengan hal itu, ini saya juga mau bandingkan dengan pembacaan dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan 31, di mana berbicara tentang orang Lazarus dan orang yang kaya. Di mana pada saat orang kaya ini meminta supaya kepada saudara orang kaya ini untuk membuat agar mereka bertobat, maka dikatakan oleh Abraham, dipersilakan kepada mereka untuk mendengar tulisan-tulisan Musa dan sebagainya untuk mereka taati. Nah, berbicara tentang hermeneutik interkultural ini, kan kita semua meyakini bahwa firman yang akan disampaikan Mesia kepada jemaat, tetapi supaya jemaat juga bisa memaknai. Kira-kira dari Pak Gede sendiri melihat dari hermeneutik interkultural ini bagaimana kira-kira? Mungkin suatu metode yang bisa diterapkan sehingga mungkin kita bisa sedikit mencerahkan pandangan orang-orang yang masih kental dengan budaya-budaya
kepercayaan kita terhadap orang meninggal seperti itu. Kita juga meyakini bahwa sesungguhnya firman Tuhan juga berbicara hal yang lain tentang arwah orang-orang yang sudah meninggal ini. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Gede. Silakan untuk menjawab pertanyaannya. Jadi 3 penanya dulu ya supaya nggak capek. Jadi nanti berikut. Jadi sesi kedua sudah ada 3 penanya ya. Sampai dengan Pak Elem. Pak Elem sudah saya masukkan dalam 3 penanya. Silakan Pak Gede. Kak Gede. Ya, baik, terima kasih Kak Lydia. Saya ke Matius dulu ya. Baik, benar memang bahwa ketika membaca teks ini dalam perspektif interkultural, ada ya 1, 2 atau lebih budaya diperjumpakan seperti itu dan melibatkan warga jemaat. Memang kekhawatiran para teolog itu, saya keyan sedikit, ya itu tadi gitu. Jadi ada wilayahnya yang diambil gitu kan. Jadi para pendeta gitu ya, atau kalau misalnya otoritas itu hanya dipegang oleh kaum klerus seperti itu, maka saya kira dalam perspektif Protestantisme, kita mengakui imamat orang percaya seperti itu, dan saya memahami hal itu juga ketika membaca kitab suci. Kitab suci itu terbuka bagi siapapun, bukan hanya klerus seperti itu, bukan hanya para pejabat gereja yang berhak menentukan makna. Saya kira di sini soalnya. Dalam pengalaman saya ketika berstudi biblika gitu ya, sempat juga ada pada titik-titik itu gitu. Jadi merasa bahwa tafsir saya yang paling benar, dan kalau ada yang lain itu dianggap sesat seperti itu. Itu kan istilah yang saya tidak begitu sepenuhnya yakin bahwa kita akan mengucapkan kata itu pada warga gereja kita gitu. Yang mungkin yang paling terjauh, yang dengan sukarela berupaya untuk bekerja dan bersama-sama dengan kita di gereja seperti itu, atau mungkin dalam perjuangannya untuk bisa memberikan persembahan, katakanlah seperti itu, yang dengan mata uang paling kecil. Lalu mereka mencoba untuk memahami kitab suci dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita gitu. Yang jadi soal memang kalau kita menggunakan pendekatan postkolonial di situ, saya kok curiga ya begitu. Para klerus ini superior. Jadi mereka merasa bahwa sebagai makna satu-satunya itu hanya ada pada mereka, sehingga warga gereja itu menjadi pasif dan tidak pernah dilibatkan sama sekali. Saya kira itu juga ya, kalau misalnya kita mau lihat pendekatan tafsir kitab suci, katakanlah berdasarkan intensi pada penulis misalnya seperti itu, kan dianggap tidak cukup juga. Ketika intensi ada pada penulis dengan kritik historis untuk mencari teks, sejarah dalam teks dan sejarah dari teks itu, kita belajar di kelas-kelas biblika bahwa teks dianggap sebagai jendela aja gitu. Setelah itu kemudian dibongkar bangkir teks itu, kemudian dengan kritik bentuk begitu, dicari bentuk aslinya segala macamnya begitu. Saya melihat bahwa juga mungkin ahli biblika ya, karena itu kemudian berubah menjadi, kalau begitu teks itu pindah aja, begitu maknanya, intensinya bukan pada penulis. Kalau begitu, kalau teks itu dibongkar bangkir seperti itu, dia diletakkan aja kepada teks itu gitu. Biarlah kita melihat teks itu sebagai cermin seperti itu. Tapi kan tidak cukup juga dengan dua pendekatan itu, dua intensi itu. Bahwa ketika kita membaca begitu, ya perspektif kita masuk juga ke dalam teks. Nah ini kan perspektif kita masuk ke dalam teks itu kan subjektif ya, begitu. Bahwa klerus bisa subjektif,
ketika membaca kitab suci. Sekalipun dia belajar teologi, jangan lupa bahwa ketika kita belajar teologi begitu kan, masyhab kita berpengaruh juga gitu. Saya misalnya orang Calvinis membaca teks dari sudut pandang pengaruh-pengaruh itu bisa masuk begitu. Kalau misalnya itu tidak diperjumpakan dalam subjektivitas itu, maka teks itu justru kemudian menurut saya tidak bermakna bagi yang lain. Dia hanya bermakna bagi kelompok tertentu tanpa diskusi yang lain. Dekonstruksi Derrida yang disebutkan tadi sebenarnya udah bekerja ketika orang tidak puas dengan satu model pendekatan. Dalam pengalaman saya sebagai pendeta di jemaat begitu misalnya, saya menemukan bahwa warga gereja juga memiliki pemahaman, dan ketika itu diletakkan dalam perspektif interkultural, berjumpa satu dengan yang lain, saling mengkonfirmasi perbedaan maupun kesamaan, berupaya untuk menemukan makna-makna teks, maka ini kok luar biasa ya begitu. Dan kalau mau dibilang di mana Tuhan begitu, dalam hermeneutik kan kita melihat bahwa proses Allah bekerja adalah ketika Ia memberi inspirasi bagi para penulis teks, kalau kita mulai intensi pada teks, tapi juga pada pembaca. Jadi Allah bekerja dalam pembaca pada pembaca, karena kan ketika seseorang membaca kitab suci, dia menggunakan pendekatannya gitu misalnya, sejauh yang dia bisa coba jangkau terhadap teks itu, sekalipun dia warga gereja yang tidak belajar teologi, tetapi dia mendapatkan makna. Dan ketika dia menemukan makna dalam teks, oh ini maksud Allah bagi saya, lalu kemudian saya menceritakan maksud Allah bagi saya ketika saya membaca teks itu kepada orang lain, maka saya kira di situ Allah bekerja. Gitu. Jadi ilham itu datang di situ. Gitu. Penemuan makna itu menjadi sesuatu yang luar biasa menurut saya. Mungkin bagi kita para teolog yang biasa bergaul dengan Alkitab, ya biasa aja gitu misalnya. Tetapi kan saya pernah mengatakan begini, kalau misalnya teolog itu dengan segala macam metode tafsir yang luar biasa, dengan metode yang ketat begitu kan, saya kok khawatir itu terjebak kepada masturbasi hermeneutik gitu. Jadi menurut dia aja gitu kan. Lalu ketika dikonfirmasi kan, ketika kita berkhotbah nggak ada yang komplain kan, warga jemaat kita nggak pernah interupsi khotbah kita gitu, dan mengaminkan itu yang mungkin belum tentu ya benar juga menurut jemaat begitu kan. Nah, saya kira pada bagian itu memang benar bahwa otoritas keilmuan dalam hal ini sebenarnya otoritas keilmuan begitu kalau saya melihat pada proses pemaknaan begitu, dia menjadi kabur memang dalam hal ini begitu, ketika kita meletakkan warga jemaat misalnya sebagai dalam relasi yang setara dengan para klerus seperti itu, bahwa warga jemaat adalah mitra dari para klerus untuk memahami kitab suci, bagaimana itu dilakukan kan, seperti itu. Jadi pada bagian itu kemudian makna menjadi milik setiap orang, dan ketika dia berjumpa satu dengan yang lain, maka dia akan menemukan ini bagi kita sebagai jemaat, sebagai warga gereja, dalam relasi kita satu dengan yang lain akan terjadi seperti itu. Mungkin ada prasangka-prasangka gitu ya, ada prasangka-prasangka sebelum mereka membaca teks, ataupun ketika mereka membaca teks, tapi sebelum mereka berdiskusi, sebelum mereka bercakap dengan yang lain. Tetapi ketika mereka dalam pengalaman saya bersama warga jemaat, saya beberapa kali melakukan model ini begitu, ketika mereka men-sharingkan hasil bacaan mereka, ternyata di situ mereka menemukan pemaknaan yang luar biasa, dan saya justru melihat bahwa buku-buku tafsir tidak omong seperti yang warga jemaat pikirkan begitu. Jadi karena kenapa? Mungkin terlalu jauh ya, begitu. Tapi warga jemaat betul-betul ya apa maksud Allah dalam hidup saya ketika saya membaca teks kitab suci. Lalu ke Jordi itu ya pengalaman yang sama juga saya kira. Kita di timur ini kan, timur Indonesia ini kan kaya sekali dengan budaya kita gitu. Dan sayangnya memang selama ini begitu ya, itu
dianggap kafir begitu kan. Kita mewarisi teologi para misionaris, mengatakan bahwa semua budaya lokal itu di kita di timur dengan segala macam kekayaan itu sebagai sesuatu yang kafir begitu, dan kita mewarisi itu sekarang seperti itu. Nah, tapi kan itu hidup di akar rumput, itu hidup di warga gereja. Jadi ketika pendeta mungkin mati-matian mempertahankan supaya warisan kolonialnya begitu, tapi warga jemaat sendiri melakukan proses pembelokan begitu. Jadi pembelokan makna ketika pendeta bilang begini, yang warga jemaat ya bilangnya begitu gitu misalnya kan. Jadi misalnya kisah orang mati itu kan misalnya, ya itu hidup di banyak budaya kita kan gitu, bahwa orang yang mati itu ya enggak mati seutuhnya begitu. Dia tubuhnya masih ada gitu. Dalam bentuk bagaimana ya kepercayaan keyakinan budaya kita. Nah, karena itu saya menyebut tadi bahwa justru kebudayaan yang menemukan kekristenan. Seperti itu. Jadi ketika kekristenan dibawa ke wilayah-wilayah kita, maka budaya itu menemukan, dan budaya itu mengalami pembelokan. Jadi ketika misalnya dia mati gitu, maka kita percaya bahwa dia mati dalam Tuhan. Kalaupun misalnya rohnya itu hidup begitu, maka hidupnya itu berada dalam kendali Tuhan. Dengan begitu maka kita masih tak bisa setia pada iman Kristen begitu, tetapi mencoba untuk melihat sisa-sisa remah-remah budaya kita yang masih ditinggalkan oleh para misionaris itu. Sebab itu membuat kita mengidentitas sebagai orang Kristen dimanapun kita berasal gitu, dimanapun kita berada. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Gede atas jawabannya, sudah sangat lengkap menurut saya. Kalau misalnya yang para teolog-teolog punya sudut pandangnya yang sendiri dalam mengkaji mengenai kajian biblika, khususnya dalam hermeneutik. Untuk lebih dalam lagi kita akan berikan kesempatan pada penanya. Pada sesi yang kedua sudah ada 3 penanya yang sudah memberikan diri. Yang pertama dari Farli Ronald, dipersilakan kepada Kak Farli Ronald untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih. Ya, silakan Kak Farli. Terima kasih Ibu Lydia. Ya, selamat malam buat moderator, Mem Lydia dan pemateri Kak Gede. Malam Kak Farli. Ya, ini langsung saja. Ini pertanyaannya, pertama, tadi bicara tentang apabila orang terlalu taat pada model hermeneutika atau penafsiran, itu semacam ada masturbasi hermeneutik karena kurang keenakan dalam hal menafsir. Nah, ini pertanyaan, bagaimana mengkomunikasikan kajian-kajian biblika itu atau hermeneutik itu, model-model hermeneutika? Ini kan terlalu banyak yang terjadi. Mungkin tadi sudah sedikit disinggung oleh Kak Gede dalam hal ini. Tapi terlalu banyak. Apalagi itu ada tiap-tiap sekolah teologi ada semacam yang diunggulkan. Bagaimana mengkombinasikan? Saya kira lebih enak kalau saya lebih berpikir mengkombinasikan model-model hermeneutik ini. Itu yang, dan kedua tadi jalan masuk untuk kajian ini adalah budaya. Tapi bagaimana, kan ini ada kaum klerus dipertemukan dengan kaum awam non teologi. Langkah yang lebih cepat untuk mengkombinasi untuk masuk itu jadinya gimana? Ya mungkin kalau Kak Gede kan ya udah dengan teori-teorinya, tapi bagaimana dengan dengan para kaum klerus yang sudah lama di jemaat yang harus langsung mengaplikasikan itu, langkah yang paling cepat sehingga
Ya kalau kan pakai teori-teori apa semua itu sedikit ya, orang kan biasa ya kaum klerus yang sudah lama di jemaat taunya baca Alkitab langsung masuk dalam renungan tanpa ada hermeneutik lagi, dilupakan pelajaran-pelajaran itu. Tetapi adakah langkah yang lebih konkret, langkah yang paling cepat untuk masuk ke lahan kita gitu, untuk di tempat kita pelayanan tentang ini hermeneutik ini sendiri. Terima kasih Kak Gede. Baik, ya terima kasih Parli. Iya. Terima kasih Bu Matarat. Kak Farli atas pertanyaannya. Diberikan kesempatan yang kedua kepada penanya. Yang kedua Pak Marde Mawikere memberikan pertanyaannya. Dipersilakan Pak. Ya, terima kasih, selamat malam. Terima kasih buat Selamat malam, Pak kesempatan Mardi. yang, Halo. kesempatan yang diberikan oleh moderator dan Pak Gede, Pendeta Gede. Saya kira itu fokus kekristenan itu kan kerajaan Allah. Dan cakupan kerajaan Allah itu kan cross cultural ya, lintas budaya. Jadi tidak ada masalah soal itu. Nah, yang menjadi masalah adalah di dalam kekristenan sendiri atau dalam dunia teologi agaknya hermeneutik intercultural agak terlambat. Berbeda dalam dunia filsafat atau dalam dunia sosiologi misalnya. Di dunia sosiologi sejak Max Weber sudah dibilang-bilang tentang kaitan antara makna yang ditimbulkan oleh nilai-nilai kajian budaya dan agama. Kemudian ada buku yang bagus sekali tahun 70-an dari Peter Berger dan Thomas Luckman tentang social construction by reality ya, yang juga meneliti hal itu. Hanya memang kita harus fair bahwa Alkitab itu adalah ancient ya, teks kuno. Itu nggak boleh sembarang kita kemudian memberikan makna semau gue. Ya, nggak boleh, kita nggak boleh. Itu ancient text. Itu terbuka bagi non-klerus ya, karena tadi betul. Semangat reformasi adalah setiap orang Kristen adalah imam ya. Nggak ada perbedaan antara klerikalisme itu dijauhkanlah dalam kekristenan yang berorientasi pada kerajaan Allah. Sehingga kita pun harus hati-hati karena pemaknaan yang kita berikan menurut kehendak kita bisa bahaya. Itu ancient text. Alkitab itu kan historiografi ya, di satu sisi. Kitab suci tapi juga historiografi yang sudah sangat ancient, sudah sangat kuno. Yang kedua Pak Pendeta Gede ada pernyataan tadi saya ingin tanya, agak menggelitik sekali. Dalam interaksi dengan budaya, dikatakan tadi bahwa pesan-pesan Injil itu mengalami pergeseran dan pengayaan. Nah, yang saya tanyakan yang bergeser dan mengalami pergeseran dan pengayaan itu apa? Apakah konten Injil atau kontainer Injil? Apakah konten Injil, isinya Injil atau kontainernya? Ini harus hati-hati kita. Kalau kita bilang konten Injil, maka itu adalah semangat Aufklärung, bukan semangat postmodern dan postkolonial. Itu adalah semangat Aufklärung di Jerman yang sudah berlalu. Orang Jerman sendiri sudah menolak hal itu. Ya, kritik sumber kan sudah ditolak mentah-mentah oleh orang Jerman sendiri, teori sumber dan lain-lain. Yang kedua adalah yang ingin sampaikan adalah ini hal yang perlu kita ingat bahwa dalam komunikasi kita secara lintas budaya atau pemaknaan itu kan Alkitab itu genrenya beda-beda. Ya, jadi sehingga kita tidak boleh mengeneralisasi bahwa semua bagian atau semua teks itu bisa ditafsir dengan pendekatan apapun. Entah kritik historis, kritik teks, kritik bentuk, narasi, ataupun apa. Sehingga kita harus betul-betul tahu kira-kira boundariesnya atau batasnya apa kita akan menerapkan pendekatan ini yang intercultural. Ya. Nah, itu perlu kita pikirkan bersama-sama. Sehingga justru kalau kita semuanya melakukan pendekatan secara intercultural, ya kepada satu teks yang tidak bisa didekati dengan itu, nah itu akan bermasalah itu nanti. Saya kira hanya itu. Terima kasih banyak. Selamat malam. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Mardi.
Oke, terima kasih atas argumentatif dari Pak Marde. Dipersilakan juga kepada Pak Elem Ontorail untuk memberikan pertanyaan. Ya, Pak Elem, selamat- apakah masih bergabung? Oh iya, selamat malam. Selamat malam, terima kasih Kak Lydia. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Kristen Sulawesi Tengah. Saya menyimak dari awal materi ini cukup menarik bagi saya dan merubah beberapa cara berpikir saya. Tetapi ada hal-hal tertentu yang juga membingungkan saya. Pertanyaan saya yang pertama, bagaimana jika masyarakat awam dari suatu kebudayaan membaca teks kitab suci dengan membawa seluruh pola pikirnya, sudah sejauh seluruh pola pikirnya, sedangkan teks-teks kitab suci itu seakan-akan bertentangan dengan sendiri, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Pendeta Gede tadi mengenai budaya orang Poso. Bagaimana relevansi, bagaimana ini benar-benar bisa menjawab kebingungan dari masyarakat awam bahwa apa yang dilakukannya ini sebenarnya tidak salah. Itu pertanyaan saya. Yang kedua adalah hermeneutik ini benar-benar bisa menjadi sarana yang menjawab cara kita menafsir Alkitab sesuai dengan konteks kebudayaan yang ada atau merupakan final. Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih Elem. Oke, terima kasih Elem atas pertanyaannya. Jadi Kak Gede sudah ada 3 pertanyaan ya. Tadi pertanyaan itu kolaboratif juga dengan pernyataan. Jadi dipersilakan kepada Kak Gede untuk bisa melakukan hermeneutik terhadap pertanyaan dari 3 penanya tadi. Dipersilakan Kak Gede untuk menjawab. Oke, terima kasih. Ya, saya kira emang katakanlah 30 tahun terakhir ini ya, jadi perkembangan dalam dunia biblika itu wah gila-gilaan memang. Jadi luar biasa pesat seperti itu dan memunculkan berbagai macam metode tafsir. Itu berarti menunjukkan bahwa orang melihat setiap metode tafsir itu punya kelebihan dan kekurangan. Jadi Pak Mardi tadi sudah mengingatkan kepada kita bahwa ya mungkin tidak semua teks bisa didekati dengan salah satu metode, begitu ya. Benar seperti itu. Dan karena itu muncul berbagai macam bentuk-bentuk tafsir seperti itu. Jadi metode-metode tafsir yang saya melihat bahwa tujuannya itu adalah untuk makna gitu. Jadi bagaimana teks itu bermakna bagi pergumulan, bagi harapan, bagi keprihatinan kita gitu ya, bagi keprihatinan warga gereja gitu. Dan apakah ini bisa dikolaborasikan? Saya kira kesadaran ini penting gitu. Jemaat mungkin tidak akan pernah bertanya gitu, pendeta berkhotbah begitu, oh ini metode tafsir apa yang dipakai ya? Mereka tidak akan bertanya begitu gitu misalnya. Tapi ya apa yang kami mau bawa pulang gitu. Saya kira memang batas antara akademia dan eklesia, antara sekolah teologi dan gereja. Sekolah teologi yang mengembangkan keilmuan tafsir salah satunya dengan gereja itu mesti dijembatani gitu. Jadi kalau misalnya sekolah teologi hanya sibuk dengan dirinya sendiri seperti itu ya dia jadi menara gading yang tidak bisa dipahami oleh warga gereja seperti itu. Nah, saya mencoba untuk melihat bahwa ya para klerus ini bisa terjebak juga begitu kepada monopoli makna, sementara kan makna polifonik gitu. Teks itu polifonik ketika dia berbicara gitu ya, ketika dia berbicara kepada banyak orang, kepada siapapun yang membacanya. Saya kira tadi Pak Mardi menyebutkan tentang Max Weber dan Thomas Lukman itu, saya ingat betul ada di buku itu begitu dibilang ada disebut dengan realisme naif begitu. Kira-kira saya mengerti sederhana begini.
saya berpikir realisme naif itu kira-kira begini. Saya berpikir yang orang lain pikir sama dengan yang saya pikir. Sesederhana itu saya mencoba memahami konsep Peter Berger tentang realisme naif. Dan saya kira itu juga bisa ada pada klerus begitu. Jadi para pendeta ini yang merasa belajar teologi begitu, merasa bahwa apa yang dipikirkannya sama dengan yang dipikirkan oleh jemaat. Kayak gitu. Jangan-jangan ya gitu ya, dia merasa begitu, padahal mungkin jemaat tidak berpikir begitu. Cara kita memandang kenyataan, cara kita memandang warga gereja, juga pun dengan istilah sebutan awam itu menurut saya bias. Bias sebab kita merasa bahwa mereka seolah-olah tidak tahu apa-apa gitu. Tidak punya pemaknaan apa-apa terhadap teks. Dan karena itu kemudian kan dalam studi biblika lama sekali pendekatan historis itu menguasai sejarah tafsir seperti itu. Lalu ya muncul kritik-kritik terhadap metode tafsir itu dan akhirnya kemudian munculkan berbagai macam metode tafsir baru. Dan saya tadi mengatakan bahwa pesan-pesan Injil itu dikayakan begitu. Saya mengatakan bahwa bukan kekristenan yang menemukan budaya, bukan Injil yang menemukan budaya yang menemukan Injil. Jadi yang mengalami pembelokan itu, mengalami patahan itu, mengalami retakan itu adalah budaya itu. Sebelum kekristenan sampai di tempat kita masing-masing, sampai mungkin ke pedalaman Papua gitu misalnya, atau Toraja atau Poso itu misalnya, sampai ke tempat-tempat terjauhnya Injil sampai begitu, dan berjumpa dengan budaya-budaya di tempat di mana dia sampai. Budaya itu yang mengalami pembelokan. Budaya itu mendapat rasa gitu ya, mendapat terang Kristen. Saya kira kalau misalnya kita pakai model yang agak kuno itu dari tipologi Niebuhr itu, ya kebudayaan ditransformasikan oleh Injil. Kenapa? Karena kebudayaan yang dibelokkan, bukan Injil yang mengalami patahan, tapi budaya yang mengalami patahan atau retakan. Bahwa kalau misalnya studi biblika terlambat, ya jelas gitu. Dan karena itu kan ketika terjadi perkembangan pesat dalam keilmuan yang lain, ya biblika katakanlah begitu tergopoh-gopoh ya. Saya menekuni studi biblika merasakan bahwa kok kita ini begini terus begitu. Sepertinya nggak punya mainan lain selain kritik teks, kritik bentuk yang seperti itu kan, yang bikin mumet itu gitu kan. Ya itu bisa dilakukan begitu kalau kita mau menekuni studi biblika secara mendalam gitu. Tapi apakah dengan berbagai macam pendekatan itu justru mendapatkan sesuatu bagi jemaat? Nah, saya kira di sini kita perlu melihat. Saya malah kalau misalnya melihat kepada intensi pembaca gitu ya, saya awalnya sempat melirik juga kepada misalnya pendekatan reader response begitu, tanggapan pembaca, tapi berbahayanya reader response ya terjebak kepada subjektivitas, dan karena itu modifikasi terhadap pendekatan itu yang berada pada yang meletakkan intensi kepada pembaca itu saya temukan di hermeneutik interkultural. Jadi makna itu terkonfirmasi begitu terhadap yang lain. Orang lain berbicara tentang makna, saya berbicara tentang makna, dan pada saat yang sama kita berbagi makna. Saya kira itu yang disebut Ricoeur sebagai surplus of meaning, seperti itu. Nah, ya para pendeta memang kalau ke pertanyaannya Farli, para pendeta begitu ya mau tergoda begitu untuk menguasai sendiri pemaknaan terhadap teks. Saya katakan tadi tidak merasa bahwa dalam tanda petik orang awam itu tidak tahu apa-apa gitu. Dan mestinya kemudian kalau kita mau menyampaikan pesan firman, ya itu sesuai dengan situasi pendengar, gitu, sesuai dengan harapan, pergumulan, bahwa teks memang berisi pada aspek preskriptif misalnya, bahwa dia
berbicara seperti itu dan tegas kepada kita, tapi juga kan ada teks yang bersifat deskriptif bahwa dia menyampaikan sesuatu pada masanya. Nah, pendekatan hermeneutik interkultural yang sejauh saya pahami begitu tidak menolak pendekatan intensi pada penulis misalnya untuk menjelaskan relasi antara orang Yahudi dan orang Samaria misalnya di teks itu memang butuh pendekatan kritik historis seperti itu. Jadi butuh pendekatan kritik historis untuk melihat bagaimana tidak romantisnya gitu ya, tidak harmonisnya hubungan antara orang Yahudi dan orang Samaria. Tapi cukup memberitahukan seperti itu bahwa mereka punya sejarah yang panjang karena sejarah permusuhan, warga gereja langsung mengerti gitu. Jadi tidak perlu dijelaskan cerita tentang Tiglat-Pileser III dan segala macam itu, warga gereja cukup tahu gitu ya, mereka tidak cocok di kita ya dulu ya begitu dengan Kristen dengan Islam ya begitu. Langsung ada semacam pengenaan seperti itu sih memang. Walaupun ya itu perlu didampingi saya kira. Tugas para teolog saya kira menjadi fasilitator, menjadi katakanlah media untuk warga gereja kita berjumpa memaknai teks. Yang saya lakukan adalah memperjumpakan warga gereja dengan warga gereja. Jadi kalau misalnya ada pendeta di situ, gitu misalnya, maka seringkali warga gereja nggak mau ngomong. Gitu. Mereka merasa bahwa apa yang disampaikan jangan-jangan salah dan segala macam, sehingga dia tidak berani menemukan makna teks. Dan itu yang mungkin membuat warga gereja kita jauh dari kitab suci, karena dia merasa bergantung sepenuhnya kepada pendeta yang menentukan makna, dan pendeta merasa nyaman dengan situasi itu, gitu. Nah, jadi saya menemukan itu dalam pengalaman saya ketika menekuni studi biblika, tapi juga berjumpa dengan warga gereja. Nah, bagaimana kalau misalnya teks itu bertentangan seperti itu? Memang tidak selalu mudah ya, gitu ya. Sebab proses menafsir itu membutuhkan intensitas yang sangat serius dari pendeta. Memang lebih mudah sih kita, jadi makna teks ini begini gitu ya. Teolog lebih mudah mengatakan begitu. Tapi warga jemaat tidak didewasakan menurut saya. Warga jemaat kita tidak mengajak warga jemaat untuk mari bersama-sama kita memahami kitab suci. Seperti itu. Sebagai teks kuno begitu, ya benar kitab suci memiliki konteks. Kita belajar itu dari kritik historis. Tapi ketika dia ada pada masa kini, maka dia mesti bermakna bagi kita di masa kini. Saya kira pada bagian-bagian itu, kitab suci kemudian tetap menjadi relevan, dan inspirasi dari Allah tetap dirasakan, sekalipun kita sekalipun antara kita sekarang dengan kitab suci terentang jarak yang terlampau jauh begitu. Seperti itu. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Gede atas pernyataannya ya. Ternyata mata kuliah, ternyata studi saya juga disebut ternyata di sosiologi, di biblika. Saya sangat mengapresiasi. Ternyata Max Weber Verstehen-nya itu sama Peter Berger. Tapi kalau Peter Berger itu dia kayaknya melihat agama dalam universum simbolis ya Kak. Jadi ada tipifikasi gitu. Mungkin klerus itu masuk dalam satu tipifikasi simbolis yang spesial, sehingga pada akhirnya melegitimasi berbagai teks-teks Alkitab untuk bisa, mau bilang cuci otak enggak ya, jemaat-jemaat. Tapi hati-hati juga ya Kak, supaya tidak terjebak dalam puritanisme gitu. Oke, ya sudah tiba pada babak bonus ya. Babak bonus ini adalah pertanyaan terakhir. Bagi siapa penanya terakhir si tiga ini hanya satu penanya. Berikan kesempatan bagi siapa yang mau bertanya. Dari 83 orang yang bertahan pada malam hari ini, karena kalau dari waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur ini udah masuk mendekati tengah malam ya, udah mau dekat jam 11. Iya.
Jadi siapa sih yang mau bertanya? Apakah sudah tidak ada? Kalau kuliah malam ini kayaknya sudah agak di pertengahan kehidupan ya, antara dunia mimpi yang transendental dan juga dunia realitas. Oke lah. Jadi sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan, Kak. Jadi dipersilakan Kak Gede untuk memberikan satu closing statement yang bisa mencerahkan dan juga membebaskan kita dari pergolakan antara kultural atau yang transenden agar supaya Biblika ini menjadi membumi. Dipersilakan. Boleh ini boleh nggak Mbak Lydia? Kalau tidak ada saya silakan Kak Leo, silakan. Ya, terima kasih sekali Pak Gede, terima kasih. Dan ini memang tujuan dari acara Ombak itu memang membangkitkan pikiran-pikiran yang yang tersembunyi. Saya kira banyak sekali orang yang punya pertanyaan dan bergumul hebat dengan bagaimana sih menghubungkan tonggak iman Kristen kita melalui Alkitab dan berhadapan dengan dunia nyata yang terus berubah. Terima kasih sekali Pak Gede, ini saya sangat senang. Cuman begini, karena saya kan orang non-biblika, ya memang senang, sebagai hobi sih senang-senang saja, dan sedang menyiapkan satu manuskrip tentang itu, dan saya membebaskan sekali karena bukan orang yang dilahirkan secara biblis. Saya lahirnya itu otodidak, jadi tahu semua tentang pendekatan-pendekatan itu, tapi saya bebas aja. Saya suka mencampur adukan dan saya sangat dipengaruhi oleh pendekatan yang lebih lebih istilah orang posmo, tapi saya sih bilang bukan posmo, tetapi yang lebih mutakhir ya, yang memakai teori misalnya kayak Aktan gitu ya, teorinya Latour. Ya bebas, orang teks itu akan lompat sendiri sesuai dengan konteks dan kondisi yang baru dia. Nah, tantangan yang saya rasakan dari presentasinya Pak Gede adalah kategori-kategori yang mungkin perlu dipertajam, ya khususnya karena itu sangat penting. Misalnya istilah kultural gitu ya, karena saya ingat waktu saya postdoc di Melbourne itu dipertanyakan memangnya kultur seperti apa gitu ya. Komunitas juga apakah ada komunitas yang statik, itu masih ada nggak yang betul-betul bisa duduk ngumpul dan bicara tentang Alkitab dan ini ya. Tapi sebelumnya saya mau apresiasi yang luar biasa sekali lagi karena saya orang empirik, itu bahwa Pak Gede mengadakan penelitian empirik itu menurut saya sangat penting dan itu terobosan. Soal interkulturalnya saya setuju atau tidak itu kita bisa diskusikan, tapi bahwa melakukan itu karena saya lama sekali dan mungkin juga alasan saya juga ikut mendukung Ombak ini ya karena hermeneutik itu sangat dunia tertutup gitu ya. Bicara konteks, tapi konteksnya sendiri nggak ditanya, sudah dibayangkan dulu gitu ya. Jadi lebih banyak bicara Sugirta Raja, Quoquillan, bicara tentang teorinya Weber dimasukkan begitu, terus itu lebih banyak begitu. Mau tanya sama konteksnya dong, konteks kan berubah, konteks selalu bergeser. Nah, saya sangat senang. Wah, Pak Gede ini luar biasa sekali bahwa betul-betul dilakukan di tengah konteks dan itu dibangun konstruksi hermeneutiknya. Jadi pertanyaan saya itu begini Pak, ada beberapa yang apakah misalnya kayak kultur, kok perasaan saya yang disebut dengan interkultural itu statik sekali ya Pak, kayak yang namanya kultur Bali di Poso itu ya sama seperti kultur Bali di Bali yang Hindu gitu, ataukah sebetulnya kita bisa mendekati dengan cara, karena frame di ilmu sosial kan banyak sekali tentang teori, tentang memori misalnya ya, orang Balinya mungkin tidak ingat tentang Hinduismenya karena kekristenan Bali itu kan sebetulnya respon terhadap ini juga. Tidak selalu, apalagi saya ya yang longgar banget dalam pendekatan, tidak selalu harus dibilang itu karena kolonialisme. Kayaknya kok itu bebannya orang-orang posko saja. Tapi Bali sendiri kan terus
merespon ya. Nah itu apakah masih valid atau valid pada kondisi tertentu saja yang tadi disebut dengan kultur intercultural? Karena kayaknya zaman sekarang itu relasi sangat intens, apalagi penelitian saya kan religion online. Itu sangat sulit mengatakan berhenti gitu ya. Dia kan bergerak terus dan impuls itu kan banyak sekali. Sedikit dalam kaitan dengan itu, yang kedua adalah klerus. Saya kok terganggu dengan disebut-sebut klerus karena yang saya saksikan sebagai bukan pendeta, saya kan bukan pendeta Pak Gede. Saya jemaat biasa saja. Itu kebalik yang terjadi, paling sedikit di gereja saya. Bukan soal itu sama kondisinya di Poso, di GKST, tapi saya mau mengatakan apa betul kok status klerus itu pasti begitu penguasa otoritas kebenaran dan sebagainya. Kayaknya kok enggak, paling sedikit di gereja yang saya amati. Yang terjadi adalah klerus itu, lulusan itu di bawah kuasa dari majelis jemaat yang bukan teolog, majelis gereja, sehingga sebetulnya lebih banyak negosiasi. Alih-alih mengatakan bahwa kleruslah ini. Perdebatan itu benar di abad 19. Tapi di Indonesia pasca reformasi mungkin perlu dicek lagi. Saran saya sih begitu. Kira-kira begitu Pak Gede. Ada banyak tapi mungkin itu saja dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Leo atas pertanyaan, pernyataan yang kolaboratif. Langsung saja Pak Gede untuk merespon dari Pak Leo. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Leo responnya. Benar, saya sepakat ya. Saya kira bahwa tidak ada orang yang berada pada budaya yang statis begitu. Saya paham bahwa orang Bali misalnya di Poso sangat berbeda dengan orang Bali di Bali, seperti itu. Karena itu walaupun misalnya orang Poso dan orang Bali di Poso, tapi juga ada orang Poso di Poso begitu, ketika mereka menemukan konteks yang sama, berjumpa dengan konteks yang sama, katakanlah konflik Poso begitu, mereka mengidentifikasikan diri sebagai kelompok yang sama, seperti itu. Jadi mereka mencoba untuk memahami diri mereka dalam konteks itu. Kalau misalnya saya tadi menyebut Hinduisme begitu misalnya, itu adalah bahasa saya gitu, karena saya belajar Hinduisme begitu. Orang Bali misalnya di Poso misalnya begitu, yang Kristen khususnya sebagian besar sudah jadi Kristen sejak lahir. Tetapi mereka juga ada di lingkungan Hindu seperti itu. Ada saudara-saudara mereka yang bukan hanya Kristen, orang Bali Kristen, tapi juga yang Bali Hindu. Nah, perjumpaan mereka itu jelas menghasilkan perubahan-perubahan dalam penghayatan mereka, penghayatan identitas mereka. Saya lalu memahami bahwa budaya dalam pengertian itu, kultur, katakanlah begitu, dalam pergerakan yang sangat dinamis. Benar bahwa perkembangan teknologi dan informasi sekarang ini mempercepat proses itu, dan saya kira itu juga membekali warga jemaat kita begitu, ketika dia terbuka dengan berbagai informasi yang didapatkan katakanlah di media sosial tentang kitab suci begitu, maka ketika dia diajak untuk mendekati Alkitab, dia punya sesuatu yang dibawa. Dia punya bekal untuk bercakap dengan kita gitu. Kalau misalnya tentang yang kedua tadi misalnya tentang posisi klerus dalam hal kepejabatan gerejawi, dalam hal mengatur gereja begitu, saya kira benar bahwa ada negosiasi kaum klerus. Tetapi dalam hal tafsir kitab suci, saya kok merasa bahwa klerus itu menjadi masih tetap merasa begitu sih, klerus itu merasa sebagai pemegang gitu ya. Jadi kalau teks itu ya maknanya begitu itu misalnya. Dan saya justru mengkritik sikap itu, mengabaikan warga gereja. Nah, kalau misalnya di sini juga dalam pengalaman kami di GKST juga begitu misalnya,
ya kadangkala kaum klerus tunduk juga kepada apa putusan dari majelis gereja begitu. Tetapi dalam hal-hal tertentu gitu, misalnya khusus untuk pemanahan kitab suci ya dia merasa percaya diri begitu bahwa ini yang paling betul gitu. Dan saya kira memang yang diperlukan adalah perjumpaan-perjumpaan, dan itu menjadi spirit dari interkultural begitu, bahwa orang berjumpa satu dengan yang lain membawa pemahaman terhadap teks, dan ketika itu berjumpa maka saya kira pengayaan itu, makna itu akan meluas dan itu akan memperkaya. Saya kira itu respon saya untuk Pak Leo. Ya. Terima kasih Pak Gede. Sedikit lagi Pak, sedikit aja, sedikit aja kali dia ya. Ya silakan Pak Leo. Ini, jadi kan ada upaya untuk egalitarianisasi, ya, supaya itu milik bersama, ya. Lebih komunal, lebih egaliter, dan semua orang punya akses yang sama kepada firman begitu ya. Bukankah itu sebetulnya ini general ya, tentu saja saya tidak tahu konteks khusus, tapi sekali lagi sebagai pengamat di jemaat saja, bukankah sebetulnya itu yang tidak sesuai dengan kultur yang saya buat klaim yang ini aja ya, sekedar untuk memancing diskusi. Kultur yang tidak sesuai dengan Indonesia. Indonesia itu kan berkali-kali ditunjukkan, pertama kita oralitasnya kuat sekali. Kita ini pada dasarnya masyarakat lisan. Dan itu saya buktikan dengan penelitian saya religion online. Jadi sebetulnya literasi digital itu tipis sekali, yang lebih besar itu adalah literasi oralitas. Yang kedua adalah kita itu kan sangat patriarkal, salah istilah. Bukan patriarkal, tapi sangat paternalistik. Itu terbukti begitu pilkada ketahuan. Ya. Sangat sangat aliran ya, politik aliran itu kuat bukan karena partai politik mempertahankan hegemoni itu. Menurut saya sih enggak, karena memang kita mewarisi itu, dan salah satu cara kita melawan kolonialisme adalah dengan model-model seperti itu sebenarnya. Nah, jadi jangan-jangan egalitarianisasi itu melalui pembacaan yang lebih komunitaria, nggak tahu istilah itu dipakai juga nggak sama Pak Gede, itu sebenarnya justru adalah memasukkan nilai baru yang asing sebenarnya. Terima kasih. Ya, ini kan didatangkan ke kita kan begitu. Jadi istilah interkultural pun sebenarnya, moderator saya langsung nyambung. Jadi istilah Pak Gede, saya ikut kuliahnya. Ini namanya interkultural, moderator. Karena saya ikut kuliahnya ini Pak Gede, ikut kuliahnya Hans Duit dulu waktu S2. Jadi istilah itu pertama kali saya dengar dari beliau. Oh ya, jadi kan itu didatangkan begitu. Jadi dalam pengalaman saya sebagai pendeta jemaat itu awalnya ya sebelum kuliah di UKDW sih kan begitu, begitu ya nggak tahu juga kalau ada istilah itu. Jadi itu datang kepada saya, dan saya merasa bahwa nah ini kan susahnya kita mesti untuk capai ke taraf akademis dari konteks itu, maka mesti ada teori yang kita pakai gitu. Mesti ada teori, jadi katanya itu baru akademis begitu. Jadi kalau hanya cerita pengalaman di jemaat itu bukan akademis gitu kan. Saya kira itu diskusi yang lain ya begitu. Tapi ya, ini dipakai karena itu menjembatani saya kira kegelisahan saya ketika menjadi pendeta di jemaat yang dengan tingkat pendidikan yang rendah gitu kan, tapi juga dominasi para pejabat gereja terlalu kuat dalam masyarakat paternalistik. Saya kira saya sepakat ya bahwa kita menghadapi kultur itu gitu ya. Tapi kan kalau misalnya begitu maka gereja melanggengkan itu, pejabat gereja gitu ya, karena otoritas teologi yang ada padanya gitu, dia merasa bahwa ya ini kan dilanggengkan. Lalu tadi pertanyaan Ian itu menarik sekali memang, apakah ini akan mengganggu otoritas klerus gitu? Mestinya klerus, katakanlah istilah itu dipakai begitu, dengan rela hati bersama-sama, karena ya dia tidak bisa kerja sendiri kan begitu, dia bersama-sama warga jemaat untuk
membangun gereja, dan saya kira nilai-nilai itu yang perlu kita kembangkan begitu, sebab bila tidak maka saya kira pola paternalistik itu dalam gereja begitu menjadi sangat beresiko bagi katakanlah pembangunan jemaat, bagi pengayaan warga gereja bersama dengan kitab suci. Saya kira seperti itu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Kak Gede atas jawabannya. Saya sangat terima kasih ya diundang dari Ombak, karena saya banyak sekali kata-kata vocabulary baru ini yang dipelajari. Saya sangat menyukai kata klerus, Kak Gede. Nggak tahu artinya, tapi hari ini kayaknya gimana Kak? Ini apa arti klerus ini? Itu istilah abad pertengahan itu, pejabat gereja gitu yang merasa bahwa hanya dia yang berhak untuk menentukan apa-apa, dan dalam sejarah gereja Martin Luther mengkritik itu gitu. Mengkritik bahwa apakah sama kayak borjuis gitu di era-era Marxis? Ya kritik lah gitu kan, kritik masyarakat proletar terhadap pejabat gereja yang iya, berarti mereka itu adalah borjuis ya. Ketika gereja dikuasai oleh logika kapitalis, ya saya harap kajian Biblika ini membantu kita agar supaya tidak seperti klerus-klerus itu. Oke, terima kasih Kak Gede yang telah memberikan kita banyak sekali materi dari jam 8 tadi sampai jam 10. Kita sudah banyak belajar mengenai Biblika, khususnya belajar hermeneutik interkultural. Karena ini seperti tadi saya bilang itu sangat seksi, karena keseksiannya itu banyak yang bertanya Kak Gede, bisa nggak dibagi materinya? Ya. Oke, jadi materinya akan dibagikan oleh panitia Ombak. Dan makasih sekali lagi kepada Gede. Terima kasih juga kepada seluruh partisipan yang telah melibatkan diri, memberikan pertanyaan. Pertanyaannya sangat menguras otak, apalagi bagi saya yang tidak belajar Biblika, teologi. Dan juga pastinya pertanyaan itu memantik jawaban-jawaban yang menambah wawasan kita di bidang Biblika, teologi khususnya Biblika. Nah, bagi kalian semua yang hadir di webinar pada malam hari ini, kurang lebih 79 orang yang bertahan. Terima kasih atas pertahanan matanya dan juga pertahanan otaknya. Dan juga kepada kita semua, para kru Ombak yang tidak pernah terombang-ambing. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi teman-teman dengan diskusi-diskusi Ombak selanjutnya. Jadi Ombak ini tetap akan terus menderu walaupun dalam musim apapun. Jadi kita akan kembali lagi pada diskusi kita yang 2 minggu depan. Jadi ini kita akan buat secara interval waktu khusus. Jadi bagi kalian yang sudah bosan misalnya kajian-kajian Biblika, jangan pernah bosan, karena kalau dalam Ombak kita akan selalu membahas Biblika secara kekinian. Semoga diskusi ini bisa bermanfaat bagi kita dan juga bisa selalu memperkaya pengetahuan kita khususnya dalam kajian-kajian Biblika. Terima kasih, selamat malam dan sampai bertemu di diskusi Ombak selanjutnya. Selamat malam semua, makasih. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Terima kasih Pak Mardi. Ya. Terima kasih Pak Gede. Selamat malam. Salam teman-teman di Papua.